Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin Khataman Nabiyyin Imamil Muttaqin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah ma sya'allah la yasukul hara illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali bijahid nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan, tokoh agama, sesepuh, Bapak RT, Bapak RW, para orang tua, ya, para orang tua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka semuanya Allah berikan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah berikan kebaikan buat kita, Allah berikan maslahat manfaat buat kita, dan Allah jadikan kita manusia pilihan, selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, pejuang-pejuang agama Allah, pemuda-pemudi Islam, alhamdulillah segala puji milik Allah yang menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga nggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Senang nggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Bahagia nggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua hal di dunia ini. Memberikan dunia kepada orang yang dibenci dan kepada orang yang dicinta atau yang disayang. Jadi nggak usah heran kalau seandainya lihat orang kafir, lihat orang non muslim itu kaya, nggak usah heran. Memang Allah berikan dunia kepada orang yang beriman, kepada orang yang kafir, kepada orang yang non muslim juga diberikan kepada orang yang beriman. Tapi karena sayangnya Allah, cintanya Allah, kasihnya Allah, hanya memberikan ilmu iman Islam, ya, memberikan iman Islam hanya kepada orang-orang yang disayangi, hanya kepada orang-orang yang dicintai. Beruntung kita, ya, beruntung kita. Makanya Habib mohon sama antum semuanya, nih kadang-kadang masih muda, masih anak-anak, ngajinya rajin, datang ke masjid, datang ke musola, datang ke majelis taklim, ya, nggak panas, nggak hujan, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, masya Allah istiqomah. Giliran udah punya pekerjaan, giliran udah nikah, apalagi udah nggak nongol-nongol ke majelis, udah nggak nongol-nongol ke masjid, udah nggak nongol-nongol ke musola, udah nggak nongol-nongol ke majelis taklim. Naudzubillah, amin. Jangan. Hidup sebentar nggak lama. Hidup itu sebentar nggak lama, rugi kita. Rugi kita menjadi manusia yang tidak disayang, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah jauh-jauh dari majelis taklim, udah jauh-jauh dari para ulama, udah jauh-jauh dari para habaib, awas,
hati kita nanti semakin ngeresah. Hati kita ini yang banyak hitamnya, yang banyak nodanya, yang banyak kotorannya, gak kelar-kelar, gak rapi-rapi, gak bersih-bersih. Kenapa? Jauh dari ilmunya Allah, jauh dari para kiai, jauh dari para habaib, jauh daripada majelis-majelis ilmunya Allah, ilmunya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sabdanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudur majlisil ilim, menghadiri majlis ta'lim, majlis ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, afdalu ya, afdalu min salati alfi rakaatin, lebih afdal, lebih bagus, lebih mulia daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Ini ada ngaji, kita cari ilmu agama karena kita tidak tahu, karena kita tidak paham, jadi tahu, jadi paham, jadi ngerti. Itu lebih afdal, lebih mulia daripada sholat 1000 rakaat. Bukan hanya itu aja, wah lebih afdal lagi min iyadatu alfi maridin, lebih afdal lagi jenguk orang sakit 1000 orang. Kita punya sahabat, kita punya teman nggak nyampe 1000 orang kayak. Kita tengokin, kita bawain buah, kita bawain roti, bahkan kita amplopin duit. 1000 orang kita kunjungi orang sakit, hadir ngaji, cari ilmu, cari berkah, cari manfaat di dalamnya. Itu lebih mulia, lebih afdal, lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mengunjungi saudara kita, teman kita yang lagi sakit. Ya, tapi nggak kunjungin sakit gimana? Kita nggak enak, nggak dikatakan teman, tidak dikatakan setia kawan, tidak dikatakan saudara. Ya, kalau nggak ada waktu taklim, ya hadiri, ya kunjungi, ya tengokin, ya ditengokin, biar sebentar ditengokin. Ya, sebagai persahabatan, sebagai pertemanan, sebagai kolega, sebagai seorang sahabat. Ya, dan lebih afdal lagi min tajhisi alfi janazatin, lebih afdal, lebih mulia dari menyiapkan, mempersiapkan 1000 jenazah. Ya, mengkafaninya, menyolatinya, ya, ataupun ya menguburkannya, hadir majelis, hadir tahlilnya dan lain sebagainya, yang membahas ilmu agama yang kira-kira kita tidak tahu, kira-kira kita tidak paham, kira-kira kita tidak mengerti. Itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat disayangkan sekali, ya, beranjak dewasa bukan makin baik. Beranjak sudah mempunyai istri, udah mempunyai anak, udah jadi bapak, udah jadi kakek, udah jadi nenek, bukan nambah ilmu agama, bukan makin dekat sama Allah, tapi semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Jangan seperti itu. Kita yang rugi, kita yang bakal sengsara, kita yang nggak bakal dapat faedah, kita yang nggak bakal dapat ilmu. Ya, Hadrah Nur Anwar miladnya udah berapa ini? Tapi aku tanya sama Bang Ikim, Bang, mana orang-orangnya? Anak-anak udah pada sibuk semuanya masing-masing. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ini memang momen penting, ya, penting buat kita semuanya. Ngadain seperti ini buat apa? Buat menumbuhkan semangat, buat memotivasi kita. Ya Allah, rindu masa-masa lalu. Kenapa? Masa lalu itu nggak bisa terulang lagi, cuma jadi kenangan aja, cuma jadi nostalgia, cuma jadi pelajaran buat kita, cuma jadi masa lalu buat kita, ibro pelajaran dulu kita. Ya Allah, rindu, kangen. Di Hadrah Nur Anwar dulu ada saungnya di situ, kita udah ada, masih ada, udah rubuh. Ya Allah ya Rabbi, ya. Jadi sangat mengharukan sekali, sangat menjadi fenomenal sekali. Dulu kan bisa nongkrong di saung itu, nongkrong ngopi, majelis, ya.
makan sedikit, makan banyak, ya. Jadi itu menjadi kenangan, menjadi pelajaran. Ya Allah, rindu hal-hal seperti itu. Ngaji bareng, majelis bareng, duduk bareng, nongkrong bareng, ngaji tentang ilmu agama, main hadroh bareng, sampai dinamain majelis hadroh Nurul Anwar. Ya, isinya kan berarti anak-anak hadroh semuanya. Isinya pemain hadroh semuanya. Selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting kita. Yuk tumbuhkan semangat itu. Jangan kendor, jangan kasih lelah, jangan kasih letih, jangan kasih capek. Di dunia itu emang tempatnya capek, emang tempatnya lelah, emang tempatnya letih. Kalau nggak mau capek di dunia, nggak usah tinggal di dunia, alias mati aja. Bener apa bener? Ya lelah, capek, kesel, ya, letih, lesu, panas, ya, banyak pikiran, pusing, sakit. Dunia tempatnya ujian, dunia tempatnya capek, tempatnya lelah. Ya, kita kudu bersabar, kudu bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jadi kebaikan buat kita. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung hikmah dan pelajaran di dalamnya. Jangan sampai kesan-kesannya kita tinggal selamanya di dunia. Enggak, sebentar, enggak lama. Tahun 2022 udah mau habis, Januari bentar lagi, Februari. Ya Allah, cepatnya nggak berasa. Ya, nggak lama bentar lagi bulan Ramadan, Lebaran bulan haji, Maulid lagi, ya, Maulid lagi, udah bentar lagi tahun baru Masehi lagi, 2023, begitu aja seterusnya. Lah kita bukan semakin baik kepada Allah, lah kita bukan semakin mendekat kepada Allah, lah kita bukan semakin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru semakin jauh. Ya, dalam hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Nambah ilmunya tetapi hidayah dan taufiknya bukan semakin menambah, hidayah dan taufiknya semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yasdad minallah illa bu'dan, bukan semakin dekat kepada Allah, tetapi semakin menambah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya, pelajarannya, ya. Dan kita ngaji satu hadis atau dua hadis, jadi biar istiqomah kita tetap berjalan. Al istiqomah khairun min alfi karomah, ya. Lebih bagus daripada 1000 karomah. Ibrah, pelajaran yang bisa kita petik, pelajaran yang bisa kita ambil dari kita mengaji. Satu, seenggak-enggaknya kita silaturahmi. Ya, silaturahmi itu yuwassi' fil rizq wa yutawwil fil umur, memanjangkan umur dan meluaskan rezekinya. Ya, ajang silaturahmi dari Pondok Aren, dari Bintaro, dari Pondok Kacang, dari Lebak Bulus, dari Pondok Labu, dari Pondok Indah, dari Pondok Gede, dari Jatiwaringin, ya, semuanya datang. Itu ajang silaturahmi. Ya, mudah-mudahan nambah teman, nambah sahabat, nambah guru, nambah saudara, memanjangkan umurnya dan meluaskan rezekinya. Ya Allah, gimana nggak kenal, tiba-tiba kenal, tiba-tiba dia leader ataupun supervisor sebuah perusahaan. Lo belum kerja, sini kerja di tempat gua aja. Ya, sendananya itu meluaskan rezeki kita, ya, meluaskan rezeki. Oh, tiba-tiba nggak punya pekerjaan, akhirnya jadi mempunyai pekerjaan, memanjangkan umur. Kenapa? Enak.
saling curhat, saling berbicara, saling tukar pikiran, saling memberikan solusi, saling curhat, saling memberikan pengalamannya masing-masing dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam rumah tangganya, semuanya. Itulah hikmah silaturahmi yang Allah berikan dalam hadisnya, yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda benar-benarlah sangat luar biasa. Panjangkan usia kita. Kenapa? Ya, karena kita penuh canda tawa. Energi-energi negatif yang ada dalam diri kita ini diganti sama energi positif. Kenapa? Bisa kita curhat sama orang lain, bisa kita buang, diganti dengan energi-energi yang positif, sehingga kita husnudon kepada Allah, husnudon kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu hikmah kita silaturahmi. Datang ke tempat sini, datang ke sana, datang ke sana, datang ke sana, kan adem, enak dilihatnya, enak dipandangnya, enak dipelajarinya, enak diambil hikmah dan pelajarannya di dalamnya. Bagus, baik, manfaat, berkah. Sayang seribu sayang orang yang hadir majelis kadang-kadang angot-angotan, males-malesan, ogah-ogahan. Lebih baik nonton sinetron, lebih baik nonton TV, lebih baik yang muda-muda main game online di internet. Ya Allah ya Rabbi, ini zaman benar-benar akhir udah fitnah di mana-mana, fitnah merajalela, fitnah nggak kelar-kelar, musibah, bencana, corona nggak ada habis-habisnya, nggak ada selesai-selesainya. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemenangan, diberikan keistiqomahan sampai ajal menjemput kita semuanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ya, ibrah berikutnya, pelajaran berikutnya, yang nggak ngerti jadi ngerti dengan hadir majelis ilmu, yang nggak paham jadi paham, yang nggak tahu jadi tahu. Dapat ilmu, dapat sopan santun, dapat akhlak, dapat tata krama. Oh ternyata ini toh pelajarannya. Oh ternyata ini toh hukumnya. Oh ternyata ini toh tata caranya, tata cara makan deh, tata cara minum dan sebagainya. Tahu berbagai macam ilmu, tahu akhlak, tahu sopan santun, tahu tata krama apa yang diajarkan oleh Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya ngerti, semuanya paham, semuanya baik, semuanya bagus. Ya, semakin lama bukan semakin angot-angotan, bukan semakin lelah, bukan semakin letih, bukan semakin lesu, bukan semakin tidak istiqomah. Bosan beb, malal, bosan beb, gitu-gitu aja, bosan beb, monoton, paling baca sholawat, paling ini itu segala macam. Jangan pernah bosan. Kalau ada bosan dalam hatinya, kalau dari kitab Taklim Muta'alim karangan Imam Zarnuji, beliau fi syai'in fi qalbihi, berarti ada sesuatu dalam hatinya. Seorang guru menerangkan Bismillahirrahmanirrahim itu sampai 1000 kali pun, kalau ada bosan dalam hatinya, berarti ada sesuatu yang tidak baik dalam hati dan jiwanya. Na'udzubillahi min, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kita menjadi manusia yang ya dimudahkan urusan kita, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tahu, jadi mengerti, jadi paham, jadi tahu. Ibrah, pelajaran yang berikutnya dengan kita hadir majelis taklim, majelis ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan pandangan dari siapa? Pandangan dari kasih dan sayangnya Allah, pandangan dari ridhonya Allah, pandangan dan syafaatnya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita harapkan. Ayo tanya sama antum semuanya, hal seperti ini, pengajian seperti ini bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Benar? Betul? Yakin? Alhamdulillah. Pada waras yang ngomong jelek itu otaknya kebalik gitu.
Ya, yang ngomong jelek itu otaknya kebalik. Jadi kalau seandainya ada pengajian begini, ada ajaran begini, yang ngajarin bakti sama orang tua, yang ngajarin cinta Allah dan Rasulnya, yang menasehatin, yang memberitahu, yang mengingatkan, yang menegur. Jadi kalau seandainya ada yang orang tidak suka, berarti dia memiliki sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat keangkuhan, sifat-sifatnya iblis. Na'udzubillahi min. Jadi kalau seandainya misalnya ada contohnya RT nggak seneng, RW nggak seneng, berarti RT dan RW-nya temannya iblis tuh. Ya, RT dan RW temannya kalau nggak senang dengan pengajian, nggak senang dengan sholawatan, nggak saling menegur dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia temannya iblis. Laknatullah, na'udzubillahi min. Jangan sampai itu terjadi, saudara-saudaraku semuanya. Itu hikmah pelajaran. Ya, ayo lebih semangat lagi. Ayo berjuang lagi. Kenapa? Karena manusia tidak tahu kapan usianya berhenti. Karena manusia tidak tahu kapan akhir hidupnya. Karena manusia tidak tahu kapan dicabut nyawanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tidak tahu kapan ajalnya dia berhenti. Kita sebagai manusia ya iman. Kita sebagai manusia ya wajib untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Ya, sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Banyak anak majelis, banyak anak-anak majelis yang udah ngaji misalnya sebulan, karena lama nggak ngaji, malu sama temannya, malu sama gurunya, malu sama sahabat-sahabatnya, takut dicengin, takut diiniin dan sebagainya, nggak ngaji lagi. Ya Allah ya Rabbi, sayang, sangat disayangkan. Justru itu, ayo, ya, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa seminggu sekali, ya 2 minggu sekali, nggak bisa 2 minggu sekali karena kesibukan, ya sudah 3 minggu sekali, nggak bisa sejelek-jeleknya, ya sebulan sekali, nongolin, tunjukin, liatin, ya, duduk bareng nggak bisa apa-apa, udah dengerin aja, ambil barokahnya, ambil manfaatnya, ya, ambil barokahnya, ambil manfaat. Insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Insya Allah ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Itu hikmah, itu pelajaran, itu nasihat buat kita semuanya. Yuk kita bangkit, yuk kita berjuang, yuk kita berkorban. Apa yang sudah kita berikan untuk Allah dan Rasulnya, apa yang sudah kita berikan untuk agama Islam, apa yang sudah kita berikan untuk hal-hal yang baik, apa yang sudah kita berikan untuk majelis taklim, untuk agama-agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, hadir dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ngaji sebentar ya, biar malam istiqomah kita tetap berlanjut, mudah-mudahan mendapatkan barokah manfaat dunia dan akhirat. Ikuti Nabi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhili ma askala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta lamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin.
nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila qal an Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa lam yahmadillah wa lam yusalli 'ala an-nabi faqala ajil hadha summa da'ahu faqala idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa thana 'alaihi summa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u bima syaa. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Bashir bin Sa'id ya Rasulullah amarana Allah an nusalli 'alaik fa kaifa nusalli 'alaik fasakata thumma qala qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama alimtum. Rawahu Muslim wa zadu Nuzaimah fi fa kaifa tusalli 'alaika in nahnu sallaina 'alaika fi salatina. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis, dua hadis yang Abang bacakan tadi perihal tentang bagaimana kita cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis yang berikutnya perihal bagaimana caranya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dalam sholat kita. Hadis yang pertama yang diriwayatkan Fadalah ibn Ubaid bahwasannya kami mendengar Rasulullah, sami'a Rasulullah, ya, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dalam sholatnya tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ajilah hadza. Ini laki-laki terburu-buru amat. Tumadau faqala, kemudian dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut mengatakan idza shalla ahadukum, kalau sholat di antara kalian falyabda bi tahmidi rabbih, hendaklah dimulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Tuhannya, wasana alaih, memuji dengan lisan, memuji dengan hati, memuji dengan jiwa, memuji dengan gerakan kita, ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yusalli 'alan nabi, kemudian bersalat kepada Nabi Muhammad SAW. Summa yad'u bima syaa, kemudian berdoa apa yang diinginkannya, apa yang diharapkannya. Jadi Pak, Bu, caranya berdoa langsung ya Allah minta kaya, ya Allah minta sembuh, ya Allah. Nggak bisa bahasa Arab, ya nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Tapi yang lebih afdol pakai bahasa Arab. Apalagi doa yang paling afdol itu adalah doa yang ada dalam Al-Quran, doa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, doa yang diajarkan oleh aslafuna soleh, para guru-guru kita, para alimul ulama, orang-orang terdahulu. Ya, itu doa-doa, rentetan doa yang paling mulia, yang paling afdol dari Al-Quran. Kemudian yang dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian doa dari para ulama-ulama kita, ya, aslafuna soleh, aulia Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sembarangan doa, jangan sembarangan nyebut ya Allah minta kaya, ya Allah minta dolar, ya Allah minta rupiah, ya Allah minta sembuh, ya Allah minta rumah bertingkat, minta kontrakan 30, ya Allah minta mobil 5, minta istri yang cantik, ya Allah 4 biji. Ya, nggak tanggung-tanggung doanya. Ya, harus mempunyai etika, sopan santun, tata krama. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu harus alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
hamdalah dulu, baru sholawat kepada Rasulullah. Ibarat kita beli nasi uduk, dibungkus, ya, dibungkusnya dengan apa? Dengan hamdalah dan dengan sholawat. Kalau nasi uduk nggak pakai bungkus, bisa nggak dimakan? Bisa nggak dibawa pulang ke rumah? Sampai nggak ke rumah? Nggak sampai. Kenapa? Karena nggak nemu bungkusnya, masih nyari. Demikian doa juga, kalau nggak dibungkus dengan hamdalah, nggak dibungkus dengan sholawat, nggak nyampe kepada Allah. Masih di tengah-tengah awan, masih di udara, nggak nyampe. Loh, Bib, berarti selama ini doa saya salah, Bib. Bib, selama ini berarti doa saya nggak benar. Kalau nggak memuji Allah, nggak mengucapkan hamdalah, nggak mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, dan ditutup juga dengan sholawat kepada Rasulullah, itu ibarat kata nasi bungkus tadi, nasi uduk tadi yang tidak dibungkus. Beli dibungkus tapi tidak ada bungkusnya, nggak bakal nyampe kepada tuan rumah, nggak bakal nyampe ke rumah, ya. Jadi kalau saya doa nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, gimana doanya? Ya Allah, Maha Besar Allah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah SWT, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah, ya kayak 7 turunan, ya Allah, ya kayak 7 turunan, ya Allah. Meskipun ngojek nggak apa-apa, orang kita berhak kok, ya, meminta apa aja kepada Allah. Urusan dunia, urusan akhirat berhak. Lebih banyak kita memohon kepada Allah, Allah lebih senang. Beda sama manusia, minta sama manusia semakin diminta, oh makin gendek. Makin diminta, oh makin kesal. Makin diminta, oh makin diomelin kita. Benar apa benar? Nah, itu cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disyariatkan membaca alhamdulillah dan memuji Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasahud kita ataupun dalam berdoa kita. Doa ba'da tasahud wa qabla salam wa yaktasiru fihi alal warid, ya. Doa setelah tasahud dan sebelum salam, dan diringkas di dalamnya atas hal-hal yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi minal-an waso'idan, ya, doa itu ada sopan santunnya, doa itu ada adabnya, doa itu ada tata keramanya, tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Ya Allah, ini cewek cantik, bener ya Allah, pengen istri seperti dia ya Allah, cantiknya dan solehahnya ya Allah, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, salawatin, baca alhamdulillah, ya. Umpamanya nggak 100% mirip dia, seenggaknya 90% ya. Seenggaknya 70% mungkin kumpulan dari doa-doanya dia yang sudah dipendam yang lama, tertimbun lama doa-doanya. Nggak usah takut, susah memang, ya, susah berdoa, berbuat hal baik, hadir majelis ilmu. Kenapa? Ya, orang menyangkanya mau nonton, capek, lelah, ini segala macam. Kenapa? Karena dapatnya pahala, dapatnya surga, nggak kelihatan. Coba dapatnya duit, ya Allah ya Robbi, ribuan orang yang datang, bisa nutup udah dari gang sana sampai jalan di sini, nggak bisa masuk, bisa. Kenapa? Karena duit kelihatan. Kalau pahala nggak kelihatan, bener apa bener? Nggak kelihatan. Pahala nggak kelihatan, surga juga nggak kelihatan. Kenapa? Karena ini perlunya iman dan Islam, perlunya tauhid, perlunya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, ya, yang Habib bacakan tadi, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, an Abi Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Basir bin Sa'ad, berkata Basir bin Sa'ad, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kepada kami untuk bersalawat kepadamu. Bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah dalam salat kami? Rasulullah terdiam. Kemudian Rasulullah fasakata tsumma qala, kemudian mengatakan qulu Allahumma sholli ala Muhammad, ya, wa ala ali
Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalam kama alimtum, dan salam juga seperti yang kalian tahu. Ya. Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Huzaimah, fa kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalat kepadamu ya Rasulullah? Innahnu salaina alaika fi salatina, tatkala kami salat bersama kau dalam salatnya kita. Ya tadi yang dibacakan. Ya. Di sini Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak pakai Sayyidina Muhammad. Kita memakai Sayyidina Muhammad itu ikraman wa ta'ziman li Rasulillah. Rasulullah berbicara sendiri soalnya, makanya tidak membaca Sayyidina Muhammad, membaca kepada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak ada Sayyidinanya. Ya kan itu langsung yang Rasulullah yang bicarakan, berarti kan bagus, berarti kan baik. Iya baik, bagus. Ya, baik dan bagus, tetapi yang lebih afdal, lebih baik lagi, lebih bagus lagi, kita memuji, menghormati, menyayangi, mengagungkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ditambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, ini ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masalah furu'iyah jangan diperdebatkan. Kadang-kadang umat Islam suka yang debat-debat yang begitu-begitu tuh. Akhirnya rahmatnya Allah bukan turun, balak turun di mana-mana. Pakai Sayyidina bagus, nggak pakai Sayyidina, nggak pakai Sayyidina juga tidak apa-apa, tidak masalah. Jangan dibesar-besarkan. Ya, jangan dibesar-besar. Kami terima apa yang dari Rasulullah SAW, bagus, baik, benar. Kami pengen menghormati Rasulullah, ya. Kami pengen menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, benar. Ya, Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Pada waktu suruh nanda tanganin genjatan senjata Ghazwatul Hudaybiyah, ya, suruh nanda tanganin di situ pakai stempelnya Rasulullah SAW, pakai khotamun nubuwah, pakai stempelnya Nabi Muhammad SAW. Jadi suruh tanda tangan, di stempel lah, ya, di stempel sebagai mengiyakan. Itu isinya merugikan umat Islam. Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib tanda tanganin, udah tanda tanganin. Sayyidina Ali apa? Menolak permintaan tersebut. Sayyidina Ali menolak permintaan Nabi. Ya. Kenapa? Ini merugikan umat Islam. Ya, padahal itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada istilah imtithalul amr khairan min sulukil adab, menjalankan perintah itu adalah sebaik-baiknya, yang paling mulia, yang paling istimewa. Ya, sulukil adab khairin min imtithalul amr, dibalik. Adab yang baik, adab yang benar itu lebih bagus dari menjalankan perintah. Ya Rasulullah nggak mau begini nih. Ini kita kecewa, umat Islam kasihan ini segala macam. Tapi Rasulullah kan ya'rifu ilmal awwalin ilmal akhirin, tahu ilmu yang dulu dan yang akan datang. Ya. Tapi datangnya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW lebih-lebih yang dekat itu mengandung hikmah dan pelajaran. Maaf ya Rasulullah, kalau hal seperti ini merugikan umat Islam, karena nggak mau tanda tangan. Nanti dikira saya yang melegalkan ya Rasulullah. Sudah saya yang tanggung jawab kata Nabi. Akhirnya nggak mau, akhirnya Rasulullah yang menyetempel tanda tangan sendiri. Gimana nggak menyetempel? Kalau seandainya umat Islam datang ke tempatnya musyrikin, ditawan,
Kalau orang musyrik datang ke tempatnya orang Islam wajib dikembalikan. Ya, genjatan senjata sampai 1 tahun. Mereka yang mulai perang lagi. Jadi banyak perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Akhirnya Imam Ali bin Abi Thalib menolak hal tersebut. Ya, makanya jangan kita ya gara-gara Sayyidina sama nggak Sayyidina jadi saling gontok-gontokan, saling tidak tegur sapa, saling tidak mau ngaji. Jangan. Ya, mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, menjadi ibrah buat kita, ya, menjadi pelajaran buat kita, menjadi nasihat dan ilmu kita semuanya, menjadi manusia-manusia yang manfaat, menjadi manusia-manusia yang penuh berkah, menjadi manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Rasulullah, mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah yang hadir majelis rezekinya melimpah wa halalan thayyibah. Insyaallah yang hadir majelis ya. Insyaallah yang hadir majelis semuanya jadi manfaat, jadi maslahat ya, jadi kaya yang penuh berkah ya. Jodohnya soleh dan solehah ya, bisa pergi umroh dan haji ke Mekah, bisa punya rumah, bisa punya sawah, bisa punya harta benda yang banyak, yang melimpah ruah, yang halalan thayyibah. Insya Allah jadi anak-anak yang soleh dan solehah, bakti kepada kedua orang tuanya, berguna buat masyarakat sekitarnya. Allah sembuhkan penyakit-penyakitnya, Allah angkat kesusahannya, Allah angkat kesumpakannya, kesedihannya ya, keterpurukannya diganti dengan kebahagiaan, diganti dengan kebaikan, diganti dengan keterbukaan, dibukakan pintu rahmat Allah seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam kita semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini karena tasyakuran ya, tasyakuran 12 tahun Majelis Hadrah Nurul Anwar. Semoga bukan sekedar namanya aja Majelis Hadrah Nurul Anwar ada, tapi orang-orangnya udah nggak ada semuanya gara-gara udah nikah semuanya. Ya, mudah-mudahan semakin nikah semakin istiqomah. Bapaknya udah kelar, teruskan ke anak-anaknya, teruskan ke warga sekitarnya, teruskan ke ponakan-ponakannya. Makanya regenerasi itu penting. Regenerasi itu penting. Diajarin anaknya, diajak ke majelis anaknya, diajakin ponakannya, diajak istrinya, diajakin anaknya, dikenalkan dengan majelis-majelis ilmu agama, diajarkan dengan majelis-majelis ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah. Insya Allah jadi penerus yang baik. Insya Allah dari kecil udah mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal pengajian. Insya Allah nggak bakal ke dugem, insya Allah nggak bakal ke diskotik, insya Allah nggak bakal ke night club, tetapi ke tempat-tempat yang baik, ke tempat majelis-majelis taklim, majelis-majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga ini tasyakuran dari Ananda Muhammad Bagir Ubaidillah, putra dari Bapak Rizky Riawan ya, dan juga tasyakuran istrinya ini ya, Puspa Diah Ayu Susanti ya, Teh Susan ya, mudah-mudahan ya jadi istri yang soleh, doain suaminya luar biasa ya. Dan juga hal ahli majelis Hadrah Nurul Anwar. Ini Hadrah Nurul Anwar sudah 12 tahun, sudah udah kalau kelas SD itu hampir lulus, mau SMP bentar lagi. Biasanya udah mau SMP ini biasanya itu bangor-bangornya nih ya. Susah biasanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin berkah, semakin baik, semakin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.